Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Roma pasal 12 ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar istilah Kristen yang baik dan Kristen yang tidak baik? Terkadang ketika melihat perilaku seseorang, kita langsung menyimpulkan engkau adalah Kristen yang tidak baik. Atau karena melihat seseorang sangat tulus, kita berkata, kamu adalah Kristen yang baik. Padahal kalimat itu sangat rancu sekali. Karena kata Kristen itu sendiri sudah mengartikan sesuatu yang baik. Jadi kalau seseorang tidak berbuat baik, sebenarnya tidak tepat kalau dia dikatakan Kristen. Jadi kalau mendengar kata Kristen, dia pasti baik. Demikian juga mendengar kata kasih, terkhusus dalam Injil atau surat-surat Paulus. Kasih itu tidak memerlukan penjelasan yang lebih jauh, misalnya kasih itu harus tulus, kasih itu harus ikhlas, kasih itu harus sabar. Sebenarnya kata kasih itu sendiri sudah sangat sempurna. Kita kalau berbicara tentang kasih, ini sebenarnya sangat luas sekali. Karena dalam bahasa Yunani atau juga bahasa-bahasa sehari kita, ada bahasa istilah kasih itu yang dikelompokkan dalam 4 bagian. Tapi yang paling utama adalah agape. Itu adalah kasih Allah kepada manusia dan kasih Yesus kepada manusia. Dan itu tidak pernah dipakai oleh manusia terhadap sesamanya. Manusia cenderung memakai istilah philia, storge, dan eros kepada sahabatnya, kepada orang tuanya, atau kepada pasangannya. Tetapi kehadiran firman Tuhan mengatakan kepada manusia, kasih inilah yang harus kamu pakai terhadap sesamamu. Ketika firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, yang dipakai di situ adalah kata agape. Dengan demikian, istilah kasih itu sudah sempurna. Setiap orang yang berkata kepada pasangannya, aku mengasihimu. Setiap suami yang berkata kepada istrinya, aku mengasihimu. Setiap anak yang berkata kepada orang tuanya, aku mengasihimu. Itu adalah atau bahkan harusnya kata agape. Itulah ketika kita menjadi Kristen, maka kepada siapapun kata kasih yang kita pakai adalah kata kasih agape. Tidak ada lagi istilah kasih yang pura-pura. Ada lagi kasih yang terbagi-bagi. Tidak ada lagi kasih yang penuh dengan kepalsuan. Kenyataannya, baik zaman dahulu dengan sekarang, sering kata agape itu dipakai, tapi realitanya adalah kepalsuan. Orang bisa di media sosial, dia menunjukkan kasihnya kepada sahabatnya, kepada orang tuanya, tapi tidak lebih dari sebatas konten. Dia menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang di pinggir jalan, tidak lebih dari sekadar pencitraan. Orang Yahudi mengatakan kami mengasihi Allah, kami mengasihi Tuhan kami, tetapi justru orang-orang yang di sekitar mereka tidak mereka pedulikan. Paulus menyadari bahwa definisi dari agape itu tidak salah. Tapi pelaksanaan dari agape atau kasih itu dalam dunia agama atau kekristenan masih banyak yang salah. Orang ketika berbicara tentang firman Tuhan, dia mengatakan aku mengasihi Allah. Tetapi ketika keluar dari komunitas, justru dia penuh dengan kepalsuan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, harus tulus ikhlas. Karena terkadang kasih itu penuh dengan iming-iming. Aku mengasihimu supaya aku mendapatkan sesuatu darimu. Karena Paulus menyadari, aku harus menjelaskan lebih jauh lagi. Agar jemaat ini paham, agar kita bisa menghidupinya. Kemudian bencilah yang jahat. Sejatinya kata kasih tidak pernah bersahabat dengan kejahatan. Tetapi Paulus melihat banyak orang yang mengatakan istilah kasih atau aku mengasihimu,
justru mereka melakukan kejahatan. Paulus mau mengatakan, orang yang sudah dekat dengan Tuhan tidak akan pernah berkompromi atau bersahabat dengan kejahatan. Justru sebaliknya, Paulus berkata, berpautlah pada hal yang baik. Justru kalau orang sudah dekat kepada Tuhan, sudah mengatakan kasih, sudah menerima kasih, maka kecintaannya adalah hal-hal yang baik. Orang yang dekat kepada Tuhan pasti akan membenci kejahatan. Mungkin kita tahu istilah butterfly atau kupu-kupu atau lebah. Ini dua hewan yang hampir sama. Tapi entah mengapa mereka memiliki kecintaan yang berbeda. Kepada kupu-kupu kita nggak bisa mengatakan, kenapa kamu tidak mencoba sampah? Kenapa engkau tidak bisa mencoba sesuatu yang kotor? Kepada lebah kita berkata, kenapa kau tidak bisa mencoba bunga atau madu? Itu lebih manis. Ini tentang jati dirinya, bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia pasti mencintai hal yang baik. Dia pasti membenci yang jahat. Tidak mungkin kata kasih yang keluar dari mulutnya itu akan bersahabat dengan kejahatan. Yang terakhir, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ternyata kita tidak perlu belajar mengasihi. Kita tidak perlu mengatur agar kasih kita itu sempurna. Tapi yang paling utama dari segala sesuatu tentang kasih, biarkan Tuhan menuntunmu. Biarkan engkau bertumbuh bersama Tuhan. Maka roh itu sendiri nanti yang akan mengajari kita. Maka roh itu sendiri yang akan berbuah, membuahkan hasil yang baik. Tugas kita sebagai manusia meresponnya dengan cara menjaga tutur kata, menjaga perilaku, menjaga pergaulan. Karena sesuatu yang baik, sesuatu yang sudah dihinggapi oleh roh pun, pada akhirnya dia bisa ditinggalkan. Sesuatu yang dikatakan dekat dengan Tuhan, pada akhirnya juga dia bisa meninggalkan Tuhan atau ditinggalkan oleh Tuhan. Maka biarkan roh itu bekerja. Maka roh itu akan mengajari, menuntunmu untuk melakukan kasih yang sempurna. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu tentang kasih yang daripada-Mu. Biarlah kiranya roh-Mu yang mengajari kami, roh-Mu yang mengingatkan kami, dan roh-Mu yang bertumbuh dalam hati kami sehingga kami mengasihi dengan kasih yang sempurna. Ajari kami Tuhan, agar kiranya kami membatasi diri kami terhadap hal-hal yang Kau kehendaki dan tidak Kau kehendaki, agar kasih-Mu benar-benar berbuah. Kami akan memulai beragam aktivitas kami satu hari ini. Tuhanlah kiranya memberkati kami. Kristus Yesus kami berdoa. Amin.